Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri dompet dan uang milik warga. Seorang kepala dusun di Grobogan nyaris menjadi sasaran aksi massa. Kabar baik untuk warga Solo. Pemerintah Kota Solo akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2023. Beras dan minyak belum turun, kini harga semua jenis cabai kembali meroket sehingga warga kian tercekik. Setelah berhasil kabur dengan helm curian bernilai puluhan juta rupiah, pencuri asal Boyolali ditangkap polisi di kediamannya. Pelaku mengaku terpaksa mencuri lantaran terlilit utang. Pria 38 tahun ini ditangkap lantaran mencuri belasan helm di salah satu toko di Jalan Jogja Solo, Jogonalan, Kabupaten Klaten. 20 Januari lalu pelaku Abidin bersama rekannya membobol toko dan mencuri 16 helm berbagai merek. Akibatnya pemilik toko merugi hingga 28 juta rupiah. Polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya di Boyolali pada 30 Januari lalu. Modus pelaku mencari sasaran pencurian dengan mempelajari lingkungannya. Pelaku mengaku terpaksa mencuri lantaran terlilit hutang. Berapa? Cara mencurinya gimana? Ya, mencurinya kawan yang menconteng gembok, saya bantu menconteng pintu. Dari berbagai merek, kemudian tersangkanya 2 orang dan 1 orang masih dalam pencarian. Untuk tersangka 1 inisial A ini ditangkap di rumahnya dan saat ini sementara kita amankan dan sudah dalam proses pemberkasan. Berkas sudah kita persiapan untuk kirim ke kejaksaan. Total kerugian? Total kerugian kurang lebih 28 juta. Sudah Polisi menyita belasan helm hasil curian yang belum terjual. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara rekannya masih dalam pencarian. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sementara itu di Kabupaten Semarang, polisi membagi-bagikan helm gratis untuk pengendara motor. Kegiatan itu bagian dari operasi keselamatan lalu lintas Candi yang digelar selama 2 pekan ke depan. Bagi-bagi helm gratis digelar Mapolres Semarang usai apel gelar pasukan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 dilaksanakan. Pembagian helm untuk pengendara motor yang membawa anak. Operasi Cipta Kondisi ini digelar untuk meningkatkan ketaatan warga dalam berkendara sekaligus persiapan jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Penindakan itu sebesar 20%. Penindakan pun juga menggunakan metode e-claim maupun teguran maupun penindakan secara terbatas. Sasarannya adalah yang pertama itu penggunaan handphone saat berkendara, kemudian yang kedua anak-anak yang mengendarai anaknya yang belum waktunya berkendara, kemudian dari data pelanggaran berlalu lintas pada 2021 tercatat ada 307.000 pelanggaran. Namun pada tahun 2022 meningkat 71%, yakni 1.068.000 pelanggaran. Operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 akan berlangsung selama 2 pekan hingga 20 Februari mendatang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Apel operasi keselamatan Candi 2023 juga digelar di Demak dan Salatiga. Operasi Candi akan disertai penindakan di tempat karena meningkatnya kasus pelanggaran dalam setahun terakhir.
Operasi keselamatan Candi akan digelar hingga 20 Februari 2023. Operasi akan digelar secara preventif hingga penegakan tilang di tempat. Penilangan berdasarkan pengamatan manual atau menggunakan sistem elektronik lalu lintas dan mobile. Data Satlantas Polres Demak dalam 2 bulan terakhir mencatat kecelakaan lalu lintas mencapai 51 kasus, yang mana 30% diantaranya karena jalan rusak. Rekomendasi perbaikan jalan diajukan, salah satunya di daerah Pantura. 2023. Salah satu fokus petugas adalah knalpot bising atau brong. Ada 78 polisi yang bertugas selama operasi Candi berlangsung. Tindak di tempat atau tilang juga berlaku dengan tema keselamatan berlalu lintas yang utama dan pertama. Diharapkan operasi Candi bisa menekan angka pelanggaran berlalu lintas. Harga sejumlah komoditas di Kabupaten Kudus melonjak dalam 3 hari terakhir. Harga cabai naik hingga Rp10.000 per kilogram. Bahkan harga bawang merah menyentuh angka Rp50.000 per kilogramnya. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Bintingan, Kabupaten Kudus terpantau naik. Cabai merah keriting misalnya menyentuh Rp42.000 per kilogram, padahal 3 hari lalu masih di angka Rp35.000 per kilogram. Begitu juga cabai rawit merah dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Komoditas lain juga naik seperti bawang putih dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, serta bawang merah yang sudah menyentuh angka Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga bukan karena mandeknya pasokan, tetapi karena cuaca buruk. Tingginya harga kebutuhan pokok dari distributor membuat pedagang kecil mengeluh. Faktornya cuaca, Mas. Cuaca ekstrim hujan. Tapi untuk pasokan gimana, Bu? Kalau pasokan ada cukup. Kalau pasokan Lancar ya pasokan? iya lancar. Harga saat ini gimana, Pak? Saat ini semua pada muda itu, Mas. Lumayan lah mudanya, enggak seperti kemarin. Itu semua barang muda, apa sayur-sayuran juga muda. Pak, sebagai masyarakat ini memberatkan ya sih, Pak, kenaikan harga? Ya, kalau yang punya uang nggak memberatkan, tapi yang seperti saya ini jualan kecil-kecilan yang memberatkan sekali, tuh, Mas. Harga terlalu muda, yang beli nggak mau muda. Yang beli itu kalau dibayar sedikit itu pada komplain. Harga komoditas yang tinggi membuat omset pedagang berkurang. Mereka berharap operasi pasar digelar agar harga kebutuhan pokok stabil dan daya beli masyarakat kembali naik. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Dikala minyak subsidi pemerintah minyak kita langka di pasaran, Kementerian Perdagangan menemukan gudang yang menimbun 500 ton minyak kita. Nantinya timbunan minyak kita akan dipasarkan di wilayah Jawa. Minyak goreng subsidi minyak kita masih langka. Warga yang berbelanja di Pasar Simongan, Kota Semarang kesulitan mencari minyak kita. Jika ada pun, harganya lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Stok terakhir yang terdistribusi 2 pekan lalu. Akibat langka dan tingginya harga minyak kita memicu harga minyak kemasan lainnya naik hingga Rp21.000 per liter. Kondisi tak hanya menyulitkan pembeli tetapi juga pedagang. Pemerintah kan ada itunya 14.000 itu, Mas. Itu 14, tapi akhir belakang 15. Ya kepengennya dimasukin lagi tuh, Mas, biar pembelinya agak ringan jualnya gitu. Jadi apa-apa naik kan kasihan gitu loh, Mas, kalau minyak kitanya naik. Langka aja? Harganya Mahal. biasanya minyak kita kan 15, 14. Bu, ini harapannya sendiri gimana, Bu? Stoknya digelontorkan lagi di pasaran atau gimana ini harapannya? Digelontorkan lagi di pasaran tuh, Mas. Kasihan kan bakul-bakul di sini kan. Terus bisa minyak curah juga langka. Minyak curah juga mulai langka ya, Bu ya. Berarti ada yang minyak premium yang harganya lebih mahal itu ya, Bu ya? Yang lebih mahal itu, Mas. Di saat minyak kita sulit di pasaran, sebuah gudang di kawasan Cilincing, Jakarta malah menimbun 500 ton kemasan minyak kita.
Hal ini terungkap dalam sidak Menteri Perdagangan bersama Satgas Penanganan Barreskrim Polri pada Selasa kemarin. Disebutkan ratusan ton liter minyak kita produksi Desember 2022 ini tertahan karena domestic market obligation atau DMO yang belum diselesaikan. Nantinya minyak kita ini akan disebar ke pasar-pasar tradisional di wilayah Jawa. Barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya? Itu Pak, segera. Segera. Jadi 3 hari saya kira bisa kelar ini, agar di Jawa dulu aja Pak. Karena Jawa ini kan paling banyak, ya pasar, jangan di pasar modern dulu. Ini nanti untuk pasar-pasar Pak, jangan pasar modern. Jadi di pasar rakyat dulu. Jawa kalau masih lebih ya Jawa Sumatera kalau lebih. Kalau tidak bisa ya Jawa aja dulu, tapi di pasar-pasar. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga mewajibkan pembelian minyak kita dengan menunjukkan KTP agar tepat sasaran. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.